Oke, selamat siang untuk kita semua. Saya mengantar perkuliahan hari ini geografi politik. Subtemanya untuk materi hari ini adalah kependudukan dan ketahanan pangan. Teman-teman, saya sengaja menggunakan aplikasi ini. Rekamannya cukup singkat, 15 menit, sehingga kita manfaatkan semaksimal mungkin. Di rekaman sebelumnya kita sudah diskusi soal negara dan bangsa beserta batas-batasnya, pola bentuk spasialnya, ibu kotanya, soal juga konflik-konflik perbatasan. Nanti silahkan Anda bisa mengakses di e-learning saya di geografi politik. Silahkan Anda mengakses ini, Anda masuk. Sudah tersaji materi-materi yang lain di dalam slide e-learning saya. Slide ini juga nanti saya share di teman-teman melalui aplikasi, juga diperbolehkan, tapi sebaiknya di download aja. Ada juga materi-materi pengantar, video-video pendukung, video pembelajaran pendukung lainnya. Silahkan Anda bisa mengakses itu. Saya mendalami sedikit soal slide yang terpapar di sini. Ya, kenapa diskusi soal kependudukan dan ketahanan pangan masuk di dalam materi geografi politik? Karena ini berkaitan dengan kedaulatan bangsa. Di diskusi sebelumnya, kedaulatan bangsa dan juga negara, bahwa negara berurusan secara struktur administratif, sementara bangsa berurusan soal tata nilainya, sehingga di dalam struktur itu harus ada warga negara, dalam hal ini penduduk, yang diurus. Nah, saya menghantarnya masuk di salah satu diskusi soal ketahanan pangan, karena memang keberadaan penduduk dalam mempertahankan kehidupan, topangan pangan ini menjadi hal yang nah, ini saya menyajikan ada world population percentage-nya, bagaimana distribusi penduduk dunia. Kita melihat bahwa Cina 18%, negara Cina, yang lain-lainnya itu 29%, negara-negara kecil terakumulasi dalam situ. Terbesar pertama penduduknya adalah Cina, India, kemudian menyusul negara-negara lainnya, USA, Indonesia pada urutan keempat terbesar dunia dengan populasi tertinggi 3,5%. Artinya bahwa dengan kondisi populasi demikian, tingkat kebutuhan kita terhadap pangan itu relatif lebih tinggi. Pertanyaannya, sejauh mana negara mempersiapkan sistemnya untuk menopang kedaulatan pangan. Hari-hari ini kita dihadapkan pada coronavirus, dan perbincangan soal ketahanan pangan ini menjadi subjek yang harus diperhatikan. Apa demikian? Karena memang kebijakan apapun itu pilihannya, mau karantina ataupun darurat sipil, ataupun salah satu yang tren sekarang di rumah aja, tentunya orang di rumah tentu membutuhkan makanan. Nah, diskusi soal ketahanan pangan menjadi relevan di dalam salah satu topik yang sedang kita perbincangkan hari ini, teman-teman. Nah, kita lihat tren pertumbuhan penduduk dunia, ya. Persentase di bagian ini, teman-teman bisa lihat, saya perbesar ya. Pada bagian ini, growth-nya, persentase pertumbuhan di era 90 sampai 2010. Saya belum mendapatkan update terkini soal persentase kebutuhan itu, tapi bahwa penduduk Indonesia akan mencapai 400 juta pada tahun 2050. Ya, Indonesia mungkin akan menggeser posisi Amerika setelah Cina dan India. Artinya kita bisa naik pada level urutan keempat besar di dunia untuk jumlah penduduk. Total penghuni planet bumi ini mencapai 9.850 juta, mendekati 10 miliar pada tahun itu, dan Indonesia terisi di dalamnya 400 juta jiwa. Hal yang luar biasa ya, kita berada pada posisi 4 sekarang suatu ketika. Dengan lihat ini pertumbuhannya, kita relatif paling tinggi setelah Brazil. Pakistan juga untuk populasinya lebih tinggi, Nigeria lebih tinggi. Nah, artinya bahwa harus ada segini mungkin antis, karena urusan pangan bukan urusan sehari dua hari, urusan setahun dua tahun, tetapi soal fungsi keberlanjutan. Nanti kita akan lihat bagaimana pangan itu disediakan, apa substansi yang penting dalam diskusi soal pangan.
Nah, ini kita lihat perbandingan jumlah negara, luas negara. Kalau soal dari pendidikan Indonesia, kita terkategori pada peringkat ke-15 dunia. Persoalannya adalah soal jumlah penduduk, terus tingkat pertumbuhan, quotesnya tadi, kemudian soal luasan. Belum lagi ditambah persoalan kita negara kepulauan, bahwa kita negara agres, ya, tapi harus disadari bahwa kita juga negara maritim, yang mana pola persebaran pangan relatif berbeda dari setiap wilayah. Mungkin daerah-daerah yang subur cenderung akan mengandalkan bisa tidak mengharapkan ekspor dari luar daerah lain, tetapi daerah-daerah yang mengalami perubahan musim yang signifikan tentunya sangat membutuhkan. Luas wilayah kita relatif lebih tinggi, 5 juta sekian, pada urutan ke-15. Ya, bahwa ini sesuai dengan data berdasarkan zona ekonomi eksklusif, ya kita pada urutan kesekian 7. Nah, kalau kita perhatikan indeks ketahanan pangan dunia, ini ketersebarannya Indonesia kita masuk pada klaster kedua. Memang klaster pertama itu sudah sangat mapan, dia jadi hijau tua, sampai Anda bisa melihat peta ini. Kita melihat Indonesia sendiri, ya teman-teman. Anda bisa kita bisa ngarahin ke ya, kita lihat peta Indonesia sendiri. Kita berada pada posisi di negara tetangga kita, Malaysia, justru hijau. Kita masih pada ini warna apa ini, kuning-kuning gading, ya, pada level kedua. Memang yang paling parah adalah beberapa negara di Afrika. Ini ancaman tingkat ketahanan, indeks ketahanan pangan mereka cukup relatif sangat rendah. Data tahun 2011. Nanti di e-learning saya ada update data di tahun 2018, bagaimana kondisi indeks ketahanan pangan dunia di 2018, juga posisi Indonesia. Ada kita di video pembelajaran saya ada tersedia gimana janji Menteri Pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan Indonesia di masa kepemimpinannya. Ini kondisi indeks ketahanan pangan Indonesia pada tahun 2017, ya teman-teman. Anda bisa saksikan di sini Indonesia, di mana ketersebaran yang paling mengancam itu adalah bagian timur Indonesia. Ancaman cukup tinggi yang relatif sudah terstandar bagus ketahanan pangannya di Jawa, Sumatera, Kalimantan. Ada bagian Sumatera juga, beberapa di antaranya mengalami ancaman serius. Anda bisa lihat keterangannya di bagian bawah, kondisi terkini seperti apa. Nah, saya mau ajak kalian ya kembali ke lihat kondisi NTT. NTT kalau lihat dari pemetaannya terdistribusi cukup mengancam tuh Sumba, terus Flores bagian tengah, Flores bagian timur, Alor juga sedikit, dan juga Pulau Timor ini juga dalam stratanya cukup ancamannya relatif lebih tinggi dalam standar ketahanan pangannya. Nah, kalau Anda lihat data di sebelah kanan, ya teman-teman, yang relatif pada titik aman adalah Ngada, Naga Keo, Sika. Ngada pada urutan pertama dengan sangat hijau tua, artinya tingkat kemapanannya peringkat 188 untuk kabupaten kota se-Indonesia. Dari ratusan kabupaten kota, Ngada termasuk kategori masuk di kawasan hijau. Anda lihat perbandingan di kabupaten-kabupaten lain. Indonesia, NTT selamat itu. Ada juga beberapa kabupaten lain, Naga Keo, Sika, Flores Timur, Manggarai Barat, Belu masuk level kedua, dan level ketiga Manggarai, Lembata, Manggarai, Tendaut, dan seterusnya. Yang terancam ini adalah Saburai Jua. Ya, ada indikator-indikator untuk mengukurnya. Tentunya soal pangan itu kita diskusi banyak hal. Olehnya saya menyarankan Anda untuk mengakses ini di e-learning saya. Peta posisi ketahanan pangan dan prioritas komoditi dan komoditas pangan dunia. Berikut saya gambarkan bagaimana strategi prioritas pemetaannya. Ada sumber protein, sumber produksi, industri sekunder dan industri tersier yang harus diperhatikan. Baik itu soal pangan. Ada beberapa catatan penting, mohon ini dibaca bagian sini. Neraca bahan pangan, bagi apa itu definisinya, pola pangan, harapan, ini bagian dari kuis yang teman-teman harus siapkan. Besok tolong, saya mungkin tidak menguji mahasiswa, jadi Anda saya sarankan untuk membaca tentang neraca pangan,
pola pangan harapan, ketersediaan pangan, akses pangan, pola konsumsi dan distribusi pangan, dan kerawanan pangan. Ini mungkin yang harus Anda pelajari nanti. Selain itu juga tolong dibaca juga soal keamanan pangan, DH-nya, kemudian Socialist of Preference-nya, terus kemudian distribusi tingkat konsumsi energi. Silahkan Anda bisa mengakses itu di beberapa jurnal, beberapa laporan-laporan soal ketahanan pangan nasional. Nanti kita akan sambung pada materi selanjutnya, tetapi ini bagian akhir dari akan saya diskusikan soal slide ini di rekaman berikutnya. Terima kasih karena rekamannya cukup terbatas waktunya. Saya cukupkan sekian, terima kasih dan selamat malam. Semoga Anda menikmati rekaman ini, dan kita akan diskusi di channel e-learning saya Geografi Politik untuk pertemuan minggu ini. Terima kasih dan selamat malam.